Halo seluruh, jadi ini bukan kulkas, bukan mesin cuci, bukan juga TV. Ini adalah Sharp Aquos R3. Jadi sebelum kita bahas, iklan dulu dong. Nah lur, ini adalah Sharp Aquos R3 ya, dimana HP ini juga nggak kalah bagus sama Docomo. Emang sih paling angkat Docomo, tapi HP ini dulu harganya mahal juga, harga sekitar 10 jutaan, dan ini cuma 3 jutaan aja kalian udah bisa bungkus ya lur ya. Wes iso merawani, wes iso turu bareng ya toh. Untuk spek singkatnya, HP ini memiliki layar yang cukup luas ya lur ya, yaitu 6,2 inch 1440 dikali 3120 pixel dengan body rasionya sendiri 19:9. Nah untuk PPI density-nya itu 554 dan udah support Corning Gorilla Glass 5 ya lor ya. Dengan bodi beratnya sendiri itu 180 gram yang lumayan mirip seperti XS, cuman di sini bodi belakangnya itu yang terlihat sedikit agak glossy gitu, kaci glossy. Kalau urusan performa, Aquos R3 ini nggak usah ditanya lagi, pasti bagus banget karena udah mengusung chipset yang flagship banget ya, 855, tapi walaupun nggak plus tapi skor Antutunya udah bagus, 400-an sekitaran ya. Dan kalian bisa dapat di harga 2,3 juta. Di mana coba kalian ya kan? Udah pasti semua game dilibas dan lancar jaya ya toh. Nah kalau urusan media, Sharp Aquos R3 ini dibekali dengan dua kamera belakang ya lor ya. Dengan kamera utamanya itu 12 megapiksel f1.7 udah support wide, OIS dan dual PDAF ya, dual pixel PDAF ya lor ya. Dan 20 megapikselnya f2.4 itu 125 derajat itu ultra wide ya lor ya. Nah kalau untuk kamera selfie-nya sendiri itu 16 megapiksel f2.0 itu wide. Kalau ngomongin soal baterai, di Aquos R3 ini ya tergolong baterainya kecil ya lur ya, tapi tenang aja, dia walaupun 3200 mAh dia udah support fast charging sampai 18 watt. Tapi di sini kalau kalian beli di saya ini batangan ya lur ya, ya paling nambahin sih 3300 lah tak kayak fast charging sing pianter ya toh. Nah kalau misalnya ada yang tanya, mas lah foto videonya bagus ndak, ya silahkan kalian nilai sendiri. Ini lur penampakan 4K-nya 30 fps di Sharp Aquos R3 kayak gini ya lur ya. Ini tidak menggunakan noise cancelling ya, jadi ini pure dari mic, nggak ada tambahan buat noise reduction-nya kayak gini. Jadi di sini tuh kalian 4K cuma bisa di 30 fps. Kalau kalian itu dipindah ke wide itu maka otomatis pindah ke Full HD 60 fps di wide ya lur ya. Jadi kalau biasa itu nggak bisa wide. Dan ini penampakannya menggunakan fitur OIS ya. Ini kayak gini, kalian bisa zoom, coba ya zoom ya. Set. Oh, ini zoom mentoknya di sini, mungkin segini ya lor ya. Ini keadaan agak sore sini, jam sore aja. Sekarang kita coba bakal pakai 4K menggunakan noise cancelling, oke? Nah ini lur 4K 30 fps menggunakan fitur noise cancelling. Ini anginnya agak lumayan ada angin lah di sini ya. Menurut kalian kedengaran apa enggak? Tapi kalau pakai noise cancelling saya rasa itu suaranya agak lebih mendem aja, lebih kayak kalian harus ngomong lebih buat bisa suara kalian kedengaran gitu loh. Ini pakai fitur OIS. Kalau di 4K kayak gini ya lor ya. Jadi kalau di HP-nya ini agak kelihatan patah-patah. Dan kalau kalian buka kamera terlalu lama, itu rasanya tuh patah-patahnya lebih kerasa ya, lebih kerasa patah-patah di 4K-nya lor. Sekarang kita bakal coba di 1080. Nah ini pakai Full HD dengan mode wide ya lor ya. Di sini agak lebih stabil buat OIS-nya dan patah-patahnya lebih jarang daripada 4K. Nih, bisa di zoom juga. Ini di atas tuh ada Gary lagi motret ya, teman-teman tuh. Lagi nyari video di sini, tapi kelihatannya burik banget kalau dari wide ya. Nah ini pakai noise cancelling juga. Ini mode standar dari Full HD Sharp Aquos R3 ya, nggak wide. Dan modenya standar pakai noise cancellingnya aktif. Nih kita lihat di sini, oh tetap kalau di zoom tetap burik ya lur ya, tidak begitu jelas kelihatannya. Apa mungkin karena siang juga jadi kurang bagus. Di sini dia lebih stabil daripada 4K, tapi buat warnanya emang lebih tajam 4K ya lur ya. Tapi ini udah detailnya udah bagus sih. Nih, tangan saya di sini tuh ya, lumayan agak ke crop lur. Ini jam 17.40
2 ya, jam 6 sore ini. Kita nyoba kamera depannya dari Sharp Aquos R3 ya, ini di resolusi Full HD 1080 dikali 1920 pixel dengan rasionya tuh 16:9. Jadi dari tadi kita tuh pakainya yang 16:9. Ini menurut kalian gimana, bagus apa enggak? Ini agak sore sih, agak gelap juga, jadi saya harus agak danget gitu biar kelihatan putih ya, biar kelihatan putih. Sarung tuh atasnya kayak gini, buat backlightnya kayak gini nggak kelihatan ya, tapi buat arah nggak ada matahari sih di sini ya kelihatannya kayak gini. Buat Full HD nya bisa 4K tapi 30 fps. Kita coba aja langsung. Nah sekarang kita coba stabilisasi video on 4K 30 fps dan juga noise reduction nya juga aktif. Nah seperti ini ya lor ya, malah kelihatan lebih, kenapa 4K nya malah patah-patah ya, tapi detailnya kelihatan sih daripada buat Full HD. Set tuh atasnya, buat warnanya sih saya cocok sih ya, tapi kayaknya buat stabilnya coba. Kelihatan gak lor? Bagus gak? Saya rasa kalau kalian mau main aman itu bisa di 1080 di Full HD. Tuh ada gini tuh, gimana tuh di sini ya anjay. Oke lor, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Siap. Nah kalau performa gimana mas? Nah performa lancar-lancar aja ya. Jadi ini tag kedua dari HP Sharp. Sebelumnya minggu kemarin udah tak tag. Nah tapi ternyata ada kendala. Saya udah tahu kendalanya apa ya. Atau misalnya contohnya kayak ngegame nih, performanya bagus banget ya. Jadi di chipset 855 ini pertamanya was tak coba itu rasanya tuh nge-frame drop banget buat ML-an ya. Tapi buat PUBG kok bisa lancar jaya, kan saya heran kok bisa, padahal grafis dari PUBG itu lebih tinggi daripada ML. Lah kemudian tak coba-coba nih. Lah seminggu setelah itu dapat. Nah kalau untuk refresh rate-nya itu saya aktifkan yang mode tinggi ya, jadi di fitur Sharp Aquos-nya. Setelah saya matikan ternyata ya udah 855 ya udah 855 buat ML-an lancar, buat PUBG lancar ya. Ya kecuali kendala di baterainya panas doang sih lur, yang lainnya aman. Nah gimana lur? Sebelum kesimpulan saya mau ngasih tahu opini saya dulu apa yang saya suka dari Aquos R3 ini ya lur ya. Jadi yang pertama itu yang saya suka itu dari operasi sistemnya ya, walaupun masih jadul 9 ya, bilangnya bisa update ke 10 tapi ternyata terakhir update itu 2019 Agustus ya lur ya, udah lama banget, dan itu stuck tetap di 9, nggak bisa saya update ke 10. Mungkin ada cara lain buat kalian cari di Google atau mungkin kalian manual ya, manual update-nya. Nah di sini yang saya suka itu operasi sistemnya itu masih kayak polos banget gitu lur, kayak nggak ada tampilan lain, nggak ada iklan lain, itu dari stok Android ya emang kayak gitu modelnya lur ya. Nah itu saya suka banget. Kemudian salah satu fitur yang saya suka itu ada di screenshot-nya ya. Jadi fitur Sharp Aquos itu di screenshot-nya itu lucu banget dan unik ya. Kalau kalian kan pakai 3 jari rata-rata di HP lain kan. Nah ini cuman khusus kalian caranya tinggal dipencet di pojok kiri atau di kanan atas, dan itu tahan agak lama dikit. Nah itu langsung kalian swipe ke bawah dan itu udah auto screenshot ya. Tapi sebelum itu kalian harus mengaktifin dulu di pengaturan. Nah kemudian yang saya suka ini ya, di sini tuh bagian fingerprintnya itu unik banget ya lur ya. Mereka bilang fingerprintnya itu di layar ya, wes memang bener-bener di layar, tapi artinya nggak di dalam layar, nggak di atas layar, tapi dia tuh ada di bawah layar, di pojok nyempil di bawah. Jadi kayak dia tuh ada space sendiri buat fingerprintnya. Ini lucu banget, konyol tapi unik banget ya. Sharp, keren, tampil beda. Siapa? Ngeri. Oh iya, satu lagi yang saya suka dari Sharp Aquos R3 itu dia punya fitur auto scroll. Jadi misalnya kalian nih capek kan megangin HP, dan nanti kalian tekan agak lama aja sambil nge-scroll pelan-pelan. Nah itu langsung ada notif kayak icon arah panah ke bawah. Nah itu kalian dekatkan, jadi kalian langsung di situ ya sambil diseret. Nah itu nanti kalian bisa ngetik manual atau ngatur manual buat auto scroll ke bawahnya itu berapa detik. Gitu lor. Keren banget kan? Selebihnya sih ya udah biasa aja kayak HP-HP pada umumnya. Nah, kemudian di sini saya suka itu dia Sharp Aquos R3 itu mirip kayak XZS sama Google Pixel ya kalau urusan suara dan mic-nya. Tapi di sini mic-nya jeleknya dia mendem banget. Tapi kalau urusan suara dia bagus dan juga nggak pecah ya. Jadi kalau kayak saya jengkel nih, misalnya kayak Xiaomi itu walaupun speknya tinggi, performa tinggi, tapi mereka itu kayak nggak mementingkan di bagian mic ya. Jadi kalau kalian di dalam studio musik itu noise-nya itu
itu kerasa banget ya, jelas lah pokoknya. Nah tapi di sini mic-nya yang itu tadi mendem, mungkin karena ada fitur noise cancelling aja sih lur kayaknya. Kalau menurut opini saya soal foto videonya ini bagus banget ya, udah cocok banget lah ya, sesuai dengan harga, apalagi 2,3 juta. Udah lebih dari cukup ya lur ya. Nah salah satu yang saya cocok buat kameranya itu dia kayak seperti mode SLR ya lur ya. Jadi di sini kalian bisa fokus buat AI, buat manual, buat auto, buat portrait, buat monokrom, buat yang lain-lain. Nah jadi gampang banget ya. Yang saya suka itu salah satunya misal nih di close up ya, kalian tinggal buka di auto, nanti itu kalian pilih aja fitur yang close up. Nah kalian di sini udah difokusin khusus close up, kan tinggal jaraknya jauhin sama enggak bendanya, dan kalian kalau mau titik fokusnya di mana ini ada kotak, dan juga itu warna titik-titik merah itu kalian fokuskan sampai ke barang kalian ya lur ya. Nah kalau kalian lebih juga bisa, tapi ini direkomendasiin udah ada garis pink di sebelah kanannya. Nah setelah itu kalian tinggal atur suka warna hangat atau warna dingin. Nah kalau warna hangat kalian tinggal geser aja ke atas, naikin WB-nya. Kalau suka warna dingin ya udah turunin aja sesuai hati kalian ya. Nah cocok banget buat kalian yang suka buat foto-foto dan fotografi lah, ngulik-ngulik foto, cocok banget. Kemudian kalau untuk video menurut saya itu udah bagus banget ya, udah ada fitur OIS, udah ada fitur PDAF juga ya, udah bagus banget, apalagi dengan harga 2,3 juta aja. Nah terus di sini saya nggak sukanya itu di mode fotonya itu nggak ada ultra wide-nya, tapi di videonya itu ada. Jadi kalian tinggal pencet aja di sebelah swipe buat video, fitur videonya itu ada bagian kayak tulisan STD. Nah itu kalian pencet aja nanti langsung ke mode wide-nya. Jadi di sebelahnya juga ada buat kalian mau ngaktifin atau nonaktifin mode AI dan mode AI video. Kalian juga bisa ngatur buat auto, manual, dan juga monokrom ya lur ya di mode videonya. Menurut saya udah bagus banget, apalagi buat mic-nya dilengkapi dengan fitur noise reduction ya. Tapi jeleknya di sini malah kayak mic-nya itu lebih mendem, lebih nggak bisa ngomongnya itu kayak nggak kenceng. Jadi kalian harus ngomong lebih kenceng lagi gitu lur. Kasarannya mana ya lur ya. Oh ya, saya suka di layar ini itu udah didukung dengan refresh rate. Refresh rate-nya itu 120 Hz. Tapi di sini nggak bisa diatur ya mau ke berapa Hz, misal 90, 60 itu nggak bisa diatur. Jadi kalian kalau mau ngatur itu khusus di fitur Sharp Aquos-nya itu langsung ke mode tampilan tinggi. Nah tapi jeleknya yang nggak saya suka, kalau kalian ke Mobile Legends yang tadi lah itu malah kayak nggak didukung, kayak belum support buat high frame rate dari HP-nya ini buat ke Mobile Legends, atau Mobile Legends-nya ke HP ini ya lur ya. Jadi kayak malah terkesan kayak frame drop gitu, jadi nggak enak buat main. Selebihnya sih bagus banget. Oh iya lur, jadi di HP Sharp Aquos R3 ini udah support lubang jack 3,5 di bagian atas, dan juga Type C ya buat pengecasannya, dan kemudian single SIM tapi nggak hybrid. Ya single SIM ini hybrid ya beto. Ya pokoknya single SIM, micro SD up to 512 GB ya lur ya. Terus kemudian di sini di bagian kanan itu ada di bawah tombol power button itu ada kayak Google Assistant. Jadi kalian kalau ngecat itu langsung silahkan ngomong, misal pesan apa mas, video viral 19 detik. Nah nanti langsung dicari itu sat. Tapi harus pakai VPN ya lur ya. Yes, mungkin sekian lah ya lur ya. Nah misalnya ada salah kata, salah dalam penginformasian Sharp Aquos R3 ini, atau bagi kalian yang udah pakai ini lama dari saya, silahkan kalau kesah apa ditulis di kolom komentar ya lur ya. Nah kemudian apalagi ya guys, pokoknya minta maaf banget ya, banget minta maaf. Nah kalian suka silahkan di like, silahkan didukung ya lur ya. Nah nggak suka ya silahkan baca tinggi sore apa-apa wes engkot ala diri. Misalnya aku suwung bingung-bingung raiso turu ngecat kayak mas Opos yang terakhir nge-subscribe lali aku jenenge wis apian banget, masa ngomong aku ramah ya Allah, padahal ngomongin bacotan dia ngomongin ramah. Yes, mana wae, pokoknya tetap pantengin terus di Opini Gadget. Gadget tetap tuh gadget seluruh.